Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, mari kita lanjutkan. Babak 987. Ayah, kakek, bibi, aliansi jahat, mata Dewa Tiangxuan sangat dingin kali ini. Peradaban Tianxing hampir dihancurkan oleh aliansi jahat. Jika bukan karena bantuan Dewa Dharma jahat untuk memecahkan alam semesta infernal, dia pasti ingin pergi ke istana jahat sekarang. Dia benar-benar tidak tahan dengan bau mulut ini. Dewa Tianyun melirik Dewa Tiangxuan yang memiliki ekspresi membunuh di wajahnya, dan kemudian berkata, "Jangan impulsif untuk saat ini, Guru Tianxing masih berada di alam semesta tanpa batas." Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Tiangxuan berkata, pedang di tangannya menghadap ruang dan waktu. Tentu saja dia sedang berbicara tentang pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Dewa Tianyun terdiam, dan dia secara alami menemukan keistimewaan pedang di tangan Ye Guan, tapi dia benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Biarkan orang lain membantu memecahkan alam semesta tanpa batas. Mengapa? Dewa Tianyun menghela nafas dalam hatinya. Dia memang bisa meminta Yinian, dan Ye Guan pasti tidak akan menolak jika Yinian berbicara, tapi dia tidak mau melakukannya karena itu tidak bermoral. Melihat ekspresi wajah Dewa Tianyun, ekspresi kompleks muncul di mata Dewa Tiangxuan. Dia tahu bahwa Tianyun tidak bisa membuka mulut ini, buka mulut ini juga. Yinian tiba-tiba menarik Jingan ke sisi lain. Dia mengeluarkan manisan Hao dan menyerahkannya kepada Jingan, lalu berkata, "Jingan, apakah kamu ingin menjadi penguasa Skywalker?" Jingan mengambil manisan Hao dan mengangguk. Dia tidak pernah menyembunyikan pikirannya. Yinian memandang Jingan dan berkata, "Saya akan membantu Anda." Jingan memeluk Yinian dan menciumnya dengan ganas. Yinian menyeka air liur dari wajahnya dan berkata, "Jika kamu ingin menjadi penguasa Skywalker, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat, kekuatan yang sangat, sangat kuat." Jingan mengangguk. "Aku tahu." Sambil berpikir, dia membuka telapak tangannya dan pagoda kecil muncul di tangannya. Ye Guan tidak membawa pagoda kecil itu. Dia juga tidak membawa pedang King Xuan. Jingan berkedip, "Kamu ingin memberiku menara ini?" Xiaota, Yinian memutar matanya ke arah Jingan dan berkata, "Ide yang sangat bagus yang kamu miliki. Aku akan membiarkanmu pergi ke menara bersamaku untuk berlatih, dan aku akan mengajakmu berlatih." Jingan terkekeh. Oke, dia ingin menjadi Skywalker, dan dia tidak hanya membicarakannya. Selama periode waktu ini, dia telah berlatih di menara kecil mengikuti Yinian, dan dia sangat menghargai kesempatan ini, karena dia tahu ini adalah sebuah kesempatan untuknya. Yinian tahu bahwa mustahil baginya untuk menjadi guru Tianxing ketika segalanya berkembang sampai pada titik ini. Tentu saja, dia tidak ingin menjadi guru Tianxing. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak ingin menjadi guru Tianxing, terpisah dari peradaban Tianxing. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jingan dan membiarkan Jingan menjadi Skywalker. Yang terpenting adalah jika Jingan menjadi penguasa Tianxing, hubungan antara Ye Guan dan peradaban Tianxing pasti akan mereda. Karena Jingan adalah gadis yang super sosial, Yinian langsung memimpin Jingan ke menara kecil. Di bawah kepemimpinan Yinian, kekuatan Jingan justru meningkat pesat. Karena apakah itu kristal abadi atau buah gerakan surgawi, semuanya bertanggung jawab. Melihat Yinian memimpin Jingan ke menara kecil, Dewa Tianyun di sampingnya tiba-tiba berkata, "Apa pendapatmu tentang Jingan?" Dewa Tiangxuan berkata dengan tenang, "Apakah kamu ingin mengatakan yang sebenarnya atau bohong?" Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu kebenarannya." Tiangxuan Sangshen berkata, "Agak mencolok,
Dewa Tianyun tertawa, memang. Dewa Tiangsuan berkata lagi, tetapi itu bisa menghasilkan hal-hal besar. Dewa Tianyun mengangguk, dan dia secara alami dapat melihat bahwa di seluruh peradaban Tianxing, selain Yinian, Ye Guan juga menganggap Jingan sebagai teman mampu menjadi pemimpin Tianxing. Selain itu, dia sangat menyadari karakternya sebagai seorang siswa, dan dia pasti tidak ingin menjadi seorang Skywalker. Satu-satunya cara agar Ye Guan tidak lagi memusuhi peradaban Tianxing adalah dengan membiarkan Jingan mengambil alih. Tapi sekarang kekuatan Jingan masih terlalu lemah, dan mustahil untuk naik ke puncak. Tapi jangan terburu-buru, luangkan waktu Anda dan berkultivasi secara perlahan. Apakah Jingan dapat mengambil posisi pada akhirnya hanya bergantung pada takdirnya sendiri. Dewa Tiangsuan tiba-tiba berkata, bagaimana kamu mempelajari lukisan itu? Dewa Tianyun menarik kembali pikirannya, dan kemudian berkata, saya akan menemukan Anda untuk belajar bersama. Dewa Tiangsuan menoleh untuk melihat Dewa Tianyun, itu diberikan kepadamu olehnya. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, jika saya tidak bisa mempelajarinya, itu akan menjadi gambar yang tidak berguna. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil gambar itu dan berkata, ayo pergi ke menara kecil dan mempelajarinya untuk menghemat waktu. Tepat ketika Dewa Tianxing bertanya-tanya, Dewa Tianyun telah membawanya ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, ekspresi Dewa Tiangsuan tiba-tiba menjadi serius. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Monster macam apa yang kamu provokasi? Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia berdiri dalam ruang dan waktu yang kosong. Ada cahaya menyebar di tanah di depannya. Wanita itu terlihat sangat muda, sangat mungil, dengan rambut pendek seputih salju yang bersinar terang di bawah cahaya. Dia mengenakan jubah dengan atasan putih dan bawahan merah, alis berbentuk pedang, dan mata berbintang kepahlawanan dalam kecantikannya. Di tangan kanannya di belakangnya ada pedang panjang. Melihat wanita di depannya, Ye Guan tiba-tiba bingung. Senior, siapa kamu? Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat. Kamu bukan buah. Ye Guan mengangguk, merasa waspada. Dia tahu bahwa peradaban ini sangat tidak bersahabat dengan peradaban asing. Wanita itu memandang Ye Guan. Senyumannya tetap tidak berubah. Ada 3 garis keturunan khusus. 2 di antaranya sangat kuat. Pemilik kedua garis keturunan ini jauh di belakangku. Ye Guan sedikit penasaran, siapa seniornya? Wanita itu tersenyum dan berkata, Sui Sui, CEO generasi ketiga dari peradaban Tianxing. CEO, Ye Guan tampak terharu. Posisi-posisi ini dalam peradaban Tianxing tidak kalah pentingnya dengan Lord Tianxing. Sui Sui tiba-tiba bertanya, apakah kamu di sini untuk uji coba? Ye Guan mengangguk. Ya, Sui Sui sedikit mengernyit, tapi kamu bukan buah. Ye Guan memandang Sui Sui, ini bukan buah, bisakah diuji? Sui Sui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya aku tidak mengatakan tidak. Kamu Guan? Sui Sui memandang Ye Guan dan tersenyum. Karena buah-buahan di luar mengizinkanmu masuk, itu berarti mereka menganggapmu sebagai milik mereka. Karena kamu adalah milik mereka, tidak masalah apakah kamu adalah buah atau bukan. Ye Guan segera berkata, terima kasih banyak. Sui Sui berkata dengan serius, kamu boleh melakukan uji coba jika kamu mau, tapi kita harus sepakat sebelumnya bahwa ini adalah uji coba yang lebih berbahaya. Dan sebagai petugas uji coba, saya tidak akan menyerah, jadi kamu harus siap mental. Dan Anda tidak dapat menelepon orang, tentu saja, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Karena persidangan di sini benar-benar adil, jika Anda tidak bisa memaksa untuk menelepon orang,
hati tahu Anda akan runtuh. Ye Guandao, apakah berbahaya? Sui Sui mengangguk. Ye Guan berkata dengan serius, saya tidak tahu bagaimana memanggil orang. Sui Sui tersenyum dan berkata, apakah kamu siap? Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di tangannya. Dia menatap Sui Sui, siap. Sui Sui tidak mengambil tindakan, namun bertanya, apakah Anda pernah mengalami keputusasaan? Ye Guan tercengang. Pada saat ini, Sui Sui tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah Ye Guan berubah drastis, dan niat pedang yang menakutkan melonjak langsung dari tubuhnya. Lipatan waktu dan ruang, kompresi ruang dan waktu. Menghadapi CEO peradaban Tianxing dari generasi sebelumnya, dia secara alami tidak berani merasa jijik atau ceroboh sedikit pun, dan dia akan melakukan yang terbaik setelah dia mengambil tindakan. Tapi Sui Sui tidak mengambil tindakan. Baru setelah ruang dan waktu yang terkompresi di depannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dia menusuk dengan pedangnya. Tertawa, ini adalah pedang ringan, dan kekuatan mengerikannya hancur seketika. Pedang tersebut menusuk ruang dan waktu yang terkompresi, dan ruang dan waktu sedikit bergetar, lalu meledak secara langsung. Melihat pemandangan ini, Ye Guan merasa ngeri dan hendak mundur. Tapi sudah terlambat karena pedang telah menembus dadanya. Ledakan, tubuh Ye Guan membeku di tempatnya, dan semua niat pedangnya runtuh pada saat ini. Sui Sui menatap ke arah Ye Guan, memegang pedang di tangan kanannya dan memutarnya dengan lembut. Pada saat ini, vitalitas dalam tubuh Ye Guan menghilang dengan cepat. Mata telanjang saat ini. Perasaan kematian, sudah lama sekali aku tidak merasakan hal ini. Ye Guan secara alami tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan darah gila, darah fana, dan darah Yan Huang mendidih pada saat yang sama di tubuhnya. Pada saat ini, tangan kanan berusia tahun itu yang memegang pedang di tangan kanannya tiba-tiba menekan ke depan. Tertawa, pedang itu menembus beberapa inci lagi. Ledakan, dalam sekejap, 3 kekuatan garis keturunan Ye Guan semuanya ditekan. Murid Ye Guan tiba-tiba menyusut menjadi bentuk yang tepat. Tangan kanan Sui Sui tiba-tiba melepaskan pedangnya, dan Ye Guan perlahan jatuh. Kekuatan darah telah ditekan, niat pedang telah ditekan. Semua kekuatan ditekan saat ini. Putus asa, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Karena semua kartu trufnya tidak berguna saat ini. Segera, Ye Guan terbaring di tanah, dengan pedang masih tertancap di dadanya. Dia mencoba mengaktifkan niat pedang yang tak terkalahkan. Tapi apakah itu niat pedang yang tak terkalahkan atau kekuatan darah? Dia akan segera ditekan. Itu muncul. Semua perjuangan sia-sia. Mati saja seperti ini. Mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi kosong. Apakah Anda bersedia? Tentu saja dia tidak mau melakukannya. Namun bagaimana jika Anda tidak menyerah, ayah, tante, kakek? Dia membuka mulutnya, mengetahui bahwa selama dia menelepon siapapun, dia akan dapat segera keluar dari masalah. Berdiri di sampingnya, Sui Sui menatap Ye Guan dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan pendekar pedang muda di depannya sedang berjuang saat ini. Panggilan, masih tidak menelepon, ini sebuah perjuangan. Sangat menyakitkan, Sui Sui tersenyum tipis dan berkata, menangis, semut masih hidup sia-sia. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Ye Guan. Nalanjia, Zhou Fan, Yinian, Zhen Jie, Chisu, Chirou, Qian Qian. Dia ingin hidup, aku ingin melihat anakku yang belum lahir. Ada banyak sekali alasan untuk ingin hidup, tetapi Ye Guan tiba-tiba berbisik, ayah, bibi, kakek,
Kematianku tidak ada hubungannya dengan peradaban Tianxing atau gadis ini. Jangan sakiti dia. Itu karena aku tidak memenuhi harapan. Setelah mengatakan itu, tangannya yang terkepal perlahan mengendur. Pada titik ini, dia tidak lagi memiliki pemikiran apapun di benaknya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya lagi dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berkata, "Minta Master Kuas Dao Dao untuk mengikutiku." Babak 988, satu pedang menentukan hidup atau mati. Ahli pena jalan, Sui Sui sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu sangat tidak menyenangkan. Saat ini, mata Ye Guan telah tertutup sepenuhnya dan dia tidak bisa bernapas. Namun, aura niat pedang yang tak terkalahkan di tubuh Ye Guan melonjak pesat saat ini. Melihat pemandangan ini, Sui Sui tiba-tiba sedikit terkejut. Hah? Di tubuh Ye Guan, aura niat pedang menjadi semakin kuat, seolah-olah hendak meledak keluar dari tubuhnya. Pedang Sui Sui mulai bergetar sedikit demi sedikit. Ekspresi keterkejutan tiba-tiba muncul di mata Sui Sui. Dia tidak mengisi kembali pedangnya. Sebagai petugas penegak hukum di sini, dia ada di sini untuk menguji buah dari peradaban Tianxing, bukan untuk membunuh demi membunuh. Bisa masuk, pasti itu adalah buah yang sangat bagus. Jika layak untuk dibudidayakan, dia pasti akan mengolahnya, sama seperti eksekutif Tianxing sebelumnya yang membudidayakannya. Meskipun Ye Guan bukan buah, ia dimasukkan ke dalam buah dari luar dan dapat dianggap sebagai buah. Di tubuh Ye Guan, aura roh pedang yang tak terkalahkan masih meningkat dengan liar, dan pedang itu bergetar semakin hebat. Sui Sui hanya menatap Ye Guan tanpa membunuhnya, tapi dia juga tidak membantu. Berdengung, pada saat ini, seruan pedang tiba-tiba bergema dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan akhirnya menyatu menjadi pedang Sui Sui. Pedang itu bergetar hebat, Sui Sui mengulurkan tangan untuk memegang pedang. Tetapi ketika dia hendak memegang pedang, tangannya tiba-tiba berhenti. Dia menatap niat pedang tak terkalahkan yang mengalir keluar dari tubuh Ye Guan. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Bang, pada saat ini, pedang Sui Sui langsung terguncang keluar dari tubuhnya oleh niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan. Kemudian, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi pilar pedang panjang dan naik dari tanah, berdiri di antara langit dan bumi. Transformasi niat pedang. Pada saat ini, pilar panjang niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba berubah menjadi pedang niat, lalu terbalik dan tenggelam langsung ke tubuh Ye Guan. Ledakan, tubuh Ye Guan bergetar hebat, matanya tiba-tiba terbuka, dan nafas kuat keluar dari tubuhnya. Hancurkan Tao. Pada saat ini, dia sebenarnya langsung beralih dari membuka jalan menjadi menghancurkan jalan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke telapak tangannya seperti air pasang, dan akhirnya terkondensasi menjadi pedang niat. Pedang yang tidak bermusuhan, mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasa bahwa niat pedangnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak hanya niat pedangnya, tetapi wilayahnya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mata Sui Sui penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Ye Guan juga sedikit bingung. Dia membuka matanya dan menatap Sui Sui yang berdiri tidak jauh dari situ. Senior. Sui Sui tersenyum dan berkata, "Peningkatanmu tidak ada hubungannya denganku. Itu karena kamu melepaskan sebagian obsesi batinmu, sehingga kamu mampu mencapai terobosan." Ye Guan menjadi semakin bingung. Apakah kamu sudah melepaskan beberapa obsesi? Sui Sui mengangguk dan menyatukan jari-jarinya. Sinar niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan segera tertangkap di tangannya.
Dia melihat niat pedang yang tak terkalahkan dan berkata, pada awalnya, meskipun niat pedangmu relatif murni, itu adalah jika Anda memiliki pikiran-pikiran yang mengganggu, yang murni tidak cukup menyeluruh. Itu seharusnya karena obsesi. Tapi sekarang, niat pedang Anda sangat murni. Meskipun masih ada beberapa pikiran yang mengganggu, itu jauh lebih murni daripada di awal. Gangguan, mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening. Pikiran apa yang mengganggu itu? Apakah karena pada akhirnya dia menyerah untuk bertahan hidup? Salah, ini bukan tentang menyerah untuk bertahan hidup. Tapi berhentilah menelepon orang, telepon seseorang. Ye Guan terdiam. Saat itu, dia sebenarnya tidak ingin mati, dia ingin hidup. Tetapi jika dia ingin hidup, dia harus menelepon seseorang. Ketika musuh mencoba memaksa Anda terlalu banyak, dia tidak akan merasakan beban psikologis apapun jika dia menyinggung orang lain. Namun saat ini, dialah yang ingin menguji dirinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain untuk menyinggung orang lain. Maka dia sebaiknya tidak berlatih di masa depan. Lupakan mengikuti ayah atau bibiku dengan rok polos setiap hari. Oleh karena itu, pada saat itu, dia dengan tegas berhenti memanggil orang dan bersedia mengakui kekalahan. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena alasan ini, niat pedangnya dan ranahnya akan benar-benar mencapai terobosan. Obsesi, Ye Guan menunduk untuk melihat pedang Yi di tangannya, dan jejak kerumitan melintas di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tanpa disadari, berteriak atau tidak telah menjadi obsesi di hatinya. Jika dia memilih untuk berteriak pada saat itu, dia akan mengikuti jalan Raja Pelindung. Jika dia memilih untuk mengambil jalan Raja Pelindung, dia akan lepas landas sepenuhnya. Tuhan memblokir dan membunuh Tuhan. Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Di sampingnya, CEO tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tertawa?" Ye Guan menarik kembali pikirannya, menatap wanita di depannya, dan membungkuk hormat. "Terima kasih, senior, karena telah menunjukkan belas kasihan." Dia tahu bahwa meskipun dia baru saja menerobos, itu karena wanita di depannya memberinya kesempatan. Jika pihak lain melakukan tindakan lanjutan, mustahil baginya untuk menerobos. Sui Sui memandang Ye Guan dan tersenyum. "Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak menghilangkan obsesi di hatimu saat itu, pedangku akan benar-benar membunuhmu." Ye Guan tersenyum, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior adalah seorang kultivator pedang?" Sui Sui mengangguk. "Jurusan ilmu pedang." Ye Guan segera berkata, "Tolong minta nasihat senior." Sui Sui mengatupkan bibirnya dan tersenyum. "Tentu saja aku perlu memberimu beberapa nasihat. Persidangan kita belum berakhir." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan menusuk dengan pedangnya. Ketika pedang ditusukkan, sesaat, ruang dan waktu di sekitarnya langsung berubah menjadi jaringan ruang waktu yang aneh. Lipatan waktu dan ruang, kompresi ruang dan waktu. Dunia bertahun-tahun, selesai dalam sekali jalan, mengalir seperti awan dan air mengalir. Segera setelah pedang ditusukkan, seluruh kekosongan mulai mati. Satu pedang memiliki umur 200 juta tahun. Setelah wilayahnya sendiri meningkat dan niat pedangnya berubah, dia sekarang dapat dengan mudah membunuh waktu 200 juta tahun dengan satu pedang tanpa menggunakan pedang King Xuan, karena pedang niatnya saat ini dapat menahan kekuatan tahun dan kekuatan waktu dan ruang angkasa. Dan pada saat dia menghunus pedangnya, Sui Sui juga menghunus pedangnya. Ledakan, sesuatu sepertinya terputus antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Ye Guan mundur ratusan ribu kaki dengan pedangnya. Begitu dia berhenti, roh pedang di sekitarnya hancur. Melihat adegan ini, Ye Guan kaget.
Roh pedangnya yang tak terkalahkan telah berubah, tapi dia masih tidak bisa menghentikan pedang gadis di depannya. Sui Sui tidak melanjutkan menghunus pedangnya, tapi meletakkan pedang itu di belakangnya dan menempelkannya ke punggungnya. Ye Guan bingung. Apa? Sui Sui berkata dengan serius, Sin Qi. Ye Guan semakin bingung. Sui Sui perlahan berjalan menuju Ye Guan. Niat dan niat pedangmu sangat tinggi, tetapi kamu tidak mendukung niat ini. Ye Guan terdiam. Pembuahan, apa tujuan dari niat pedangku? Tentu saja, tidak ada permusuhan. Dia tidak menahan niat ini. Jelas, ketika dia menggunakan pedang ini, dia tidak memiliki momentum dan semangat yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia teringat kata-kata Ye Xiuran hari itu. Ye Xiuran mengatakan dua hal. Yang pertama adalah kemurnian, dan yang kedua adalah, niat pedangmu nyata, tetapi tidak memiliki roh. Dengan kata lain, kamu kekurangan semacam esensi. Ya Tuhan, jiwa yang tajam, generasi muda harus energik, bersemangat, dan memiliki jiwa kepahlawanan yang berani menjungkir balikkan dunia. Sangat energi. Ye Guan melihat pedang niat di tangannya, dan pada saat ini, dia benar-benar menyadari apa yang dia lakukan. Niat pedang telah berubah, tetapi orang tersebut belum sepenuhnya berubah. Sebagai seorang kultivator pedang, saat Anda memegang pedang di tangan Anda, meskipun Anda berdiri di depan ayah dan kakek Anda harus memiliki momentum dan semangat untuk membunuh mereka dengan satu pedang. Sederhananya, Anda tidak bisa mengalahkan lawan, tetapi Anda harus memiliki keterampilan yang kuat. Sui Sui tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo." Ye Guan menarik pikirannya dan menatap Sui Sui. Tanpa basa-basi, dia menusuk dengan pedangnya. Tertawa, Sui Sui mengayunkan pedangnya dengan santai. Bang! Niat pedangnya hancur, dan sebelum Ye Guan bisa bereaksi, pedang sudah tertancap di antara alisnya. Ye Guan terdiam. Sui Sui meletakkan pedangnya dan berkata lagi, "Jika hatimu tidak cukup kuat, datanglah lagi." Ye Guan tidak menghunus pedangnya lagi, tapi perlahan menutup matanya. Pada saat ini, orang yang dikenalnya muncul di benaknya. Rok polos itu. Sepanjang perjalanan, Bibi Sukun tidak mengambil tindakan berkali-kali, tapi ada cukup banyak, dan bagaimana dia menggunakan pedangnya setiap saat. Penghinaan? Tidak, itu ketidaktahuan. Itu seperti dewa yang memandang rendah seekor semut. Ketika dia memilih untuk mengambil tindakan terhadap Anda sudah menjadi orang mati di matanya. Saya pastinya tidak bisa seperti dia. Tapi saya bisa menganggapnya sebagai objek studi. Jika Anda tidak cukup kuat, pamer saja. Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia menatap Cheo Sui Sui di depannya. Pada saat ini, di dalam hatinya, wanita di depannya bukan lagi orang yang menakutkan dan kuat yang membuatnya merasa putus asa, seorang gadis cantik, Jingan. Memikirkan hal ini, tentu saja, suasana hatinya tiba-tiba berubah. Ye Guan menikam dengan pedangnya, berdengung. Suara pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi. Lipatan waktu dan ruang, kompresi ruang dan waktu. Momentum pedang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Sui Sui juga menusuk dengan pedangnya. Dia menikam pedangnya dengan sangat santai, dan dengan tusukan pedang ini, niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan hancur lagi. Ekspresi Ye Guan membeku. Sui Sui mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Kekuatan pedangmu memang berbeda dari sebelumnya. Tapi ini tidak berarti kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit pencerahan dan peningkatan. Ini tidak realistis. Tentu saja, ini awal yang baik. Setidaknya kamu telah benar-benar memahami kekurangan ilmu pedangmu saat ini. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah terus mengasah dan meningkatkan, serta berusaha mengejar niatmu.
Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Sui Sui mengambil kembali pedangnya dan berkata, ayo lagi. Ye Guan tiba-tiba penasaran. Senior, saya bukan buah dari peradaban Tianxing Anda. Mengapa Anda masih bersedia memberi saya nasihat? Sui Sui tersenyum dan berkata, saya membantu Anda sekarang dan menjalin hubungan yang baik. Mungkin suatu hari nanti Anda juga dapat membantu saya dengan peradaban Tianxing. Ye Guan terdiam. Sui Sui menambahkan, tentu saja, jika perbuatan baik membuahkan hasil yang baik, tentu saja itu adalah hal yang baik. Jika tidak ada hasil yang baik, tidak masalah. Bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai rencana di dunia ini? Saya bertindak dengan buah. Jadi aku tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dan aku punya hati nurani yang bersih. Bisa miliki hati nurani yang bersih. Ye Guan kagum. Dan dia membungkuk sedikit. Aku sudah diajari. Sui Sui tersenyum dan berkata, ayo lagi. Ye Guan mengangguk dan menusuk dengan pedangnya. Kali ini, alih-alih menggunakan keterampilan pedang ruang waktu khusus, dia menggunakan pedang untuk menentukan hidup dan mati. Keterampilan pedang ini hampir dilupakan olehnya. Saat pedang itu keluar, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata Sui Sui, bersambung.